Film ini adalah sangat spesial sekali bagi saya. Karena sebenarnya awalnya saya cuma iseng gitu. Cuma ingin memotivasi para santri lewat film Pantang Menyerah. Di mana kontennya di situ mengisahkan tentang santri yang ingin kuliah di Mesir. Dan qadarullah saya menunjuk Taufik. Waktu saya menunjuk Taufik itu hanya feeling aja, ini anak ini karakternya cocok, karena saya lihat orangnya ya secara profil cocok sekali untuk berperan menjadi santri yang punya keinginan kuliah di Mesir. Namun ternyata dari kisah yang dibuat cerita yang awalnya fiktif ternyata menjadi kenyataan. Ini sangat luar biasa sekali. Saya nggak nyangka loh kalau dia ternyata jadi mahasiswa Al-Azhar bener. Ternyata film itu bisa dikatakan doa. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita cita-citakan, jika Allah berkehendak, kun fayakun, pasti akan terjadi. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala kulli hal. Jadi film ini adalah sebuah kisah yang dibuat pada tahun 2025, dan pada tahun 2026 kisah ini justru menjadi faktual, menjadi realita, menjadi kenyataan. Jadi kehendak Allah memang kadang-kadang min haitsu la nahtasib, apa kita sangka-sangka. Jadi rugi kalau tidak menonton film ini. Kisah perjuangan seorang santri yang punya komitmen dan keinginan kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Jangan lupa like and subscribe. Mudah-mudahan kita semua bisa menginspirasi keluarga kita, anak-anak kita, murid-murid kita, sehingga mempunyai jiwa fighting spirit yang tinggi. Barakallahu fiikum. Setiap manusia lahir dengan mimpi, tapi jalan menuju mimpi itu tak pernah mudah. Ada yang terjatuh, ada yang terluka, bahkan ada yang hampir menyerah. Namun di balik semua itu ada kekuatan yang hanya muncul ketika kita berani melangkah. Inilah kisah tentang perjuangan yang tak mengenal kata berhenti. Semester berapa? Udah hampir skripsi. Terus tak mau lanjut ke luar negeri? Kalau ada waktu insya Allah lanjut ke luar. Ya, semoga aja tercapai, amin. Pik, saya dengar kamu mau kuliah. Apa respon bapakmu? Ingat ya, Pik, bapakmu masih banyak tanggungan yang lain. Betul. Orang tuamu di negeri jiran bekerja untuk menutupi hutang yang ditinggal ibu dan bapakmu setelah ibumu meninggal. Dengar, kamu harus pikir, hutang keluargamu gak sedikit ke kami. Untungnya kami masih ingat ibumu sebagai kakak tertua kami. Jadi masih kami memaklumi walaupun agak sedikit lama. Mana mungkin orang susah bisa kuliah. Akan kubantah ucapan kalian.
dan akan kuhadiahkan impian ini menjadi kenyataan. Kok bengong? Mending kamu fokus rawat kakek aja. Sekarang kakek mulai sakit-sakitan. Sadar diri mungkin. Orang seperti dia ngapain punya keinginan kuliah tinggi-tinggi. Saya tahu, Yan, kamu bisa melanjutkan pendidikanmu di Jakarta. Tapi gak gitu juga merendahkanku. Ternyata saya berada dalam lingkungan yang menjatuhkanku. Pertemuan keluarga saat hari raya yang seharusnya jadi momen saling memaafkan dan berbagi bahagia, rupanya menjadi momen paling dibenciku. Yah, aku harus lebih kuat dari inginku yang besar. Assalamualaikum ya. Ayah sehat di sana. Mohon maaf lahir batin ya. Alhamdulillah Bapak baik. Mohon maaf lahir dan batin juga ya nak. Kakekmu di mana? Oh ada ya, masih makan di dapur. Kakekmu sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang mau Taufik bicarakan sama ayah? Katakan saja anak. Bukankah tempat yang paling nyaman untuk bergeluh adalah keluarga selain Tuhan? Ya, apa Taufik salah jika berkeinginan kuliah setelah tugas nanti? Paman dan sepupumu sudah mengatakan apa saja nak? Tidak kok ya, mereka tidak berkata apa-apa. Nak, apapun yang kamu hadapi tetaplah berusaha. Ayah akan selalu mengusahakan agar apa yang kamu inginkan bisa tercapai. Yang terpenting, kamu fokus belajar dan capai apa yang kamu inginkan. Karena kita tak pernah tahu sukses itu akan Allah hadiahkan kepada siapa. Mau jadi apa kita nanti? Tak harus dilihat dari sekarang. Yang harus itu adalah usaha dan doa kita. Ayah akan selalu mendukung hal yang baik yang Taufik inginkan. Jangan menyerah ya nak. Kita harus punya ruang bahagia untuk diri kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Terima kasih ya. Ayah memang ayah terbaik buat Taufik. Ya sudah, Taufik mau istirahat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu keras bekerja. Tahu Taufik sebentar lagi lulus. Suruh aja tidak usah tugas, langsung bekerja. Agar kamu bisa pulang dari Malaysia. Tidak usah dikuliahkan. Kamu harus menikmati masa tuamu dengan hasil dari anakmu nanti. Hutang aja dulu dipikirin. Jangan melihat anak-anak kita sekarang. Kita berpunya, jadi bebas menguliahkan anak-anak kita ke jenjang lebih tinggi. Kami bukan mau menertawakan kemiskinanmu. Kami hanya kasihan sama kamu yang semakin kurus tak terawat itu. Terima kasih atas perhatian kalian. Alhamdulillah sejauh ini saya sehat. Jika tidak ada lagi yang mau dibicarakan, saya tutup teleponnya ya.
Sok-sokan mau kuliah segala. Ayah benar, tak harus hidup kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kita tak punya kemampuan untuk menyenangkan hati semua orang. Sebagus apapun prestasi kita, tetap saja ada yang tidak suka. Tugasku hanya berusaha melakukan yang terbaik, dan hasilnya biar Tuhan yang memutuskan. Tapi aku yakin, jika aku melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka tidak akan ada usaha yang mengkhianati hasil. Manjadda wajadda. Rencana Tuhan itu unik. Kadang ia datang dalam bentuk yang menyakitkan, seakan memaksa kita untuk menyerah. Tapi justru disitulah letak ujiannya. Jika kita cukup sabar, maka pasti kita akan melaluinya. Karena itu janji Tuhan. Tidaklah Tuhan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Aku yakin ini bentuk rasa sayang Tuhan kepadaku, dengan memberiku sedikit kesusahan, namun juga menyiapkan keindahan. Tugasku hanya perlu menjalaninya dengan penuh ikhlas dan tetap berprasangka baik kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya banggakan, para calon guru tugas, saya ingin menyampaikan beberapa pesan sebelum Anda berangkat terjun ke tempat tugas. Hal yang terpenting, yang pertama, luruskan niat, ikhlaskan niat. Karena itu adalah fondasi dasar dalam hal-hal kegiatan yang sangat mulia, tentunya harus didasari niat yang ikhlas. Yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada Anda semua, tujuan daripada guru tugas adalah nasyrul ilmi, menyebarkan ilmu pengetahuan. Di saat Anda menyebarkan ilmu pengetahuan, Anda juga harus memprioritaskan juga penanaman nilai-nilai akhlakul karimah kepada peserta didik. Karena apa? Akhlakul karimah jika ditanamkan kepada peserta didik, maka di situ akan ada keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan emosional. Sehingga peserta didik kita akan menjadi orang yang perfect di segala aspek. Sebab Syekh Zakaria Al-Ambari berpesan, ilmun bila adabin, kanarin bila khatabi. Ilmu tanpa dibarengi dengan adab dan tata krama, maka bagaikan api yang tidak ada kayu bakarnya. Wa adabun bila ilmin, karuhin bila jasadi. Tata krama yang tanpa dibarengi dengan ilmu, maka bagaikan ruh tanpa jasad. Ruh ada, tapi jasadnya nggak ada. Oleh sebab itu, kedua-duanya harus berbanding lurus, ditanamkan kepada peserta didik. Bismillah ya Allah, takdirkan hamba tak mengecewakan guru hamba. Ingat, jangan sampai bikin malu pesantren, guru dan keluarga. Tugas dengan benar, jangan sampai melanggar ya. Taufik, kakek. Kenapa kakek kesini? Lihat kondisi kakek. Kakek pengen
lihat cucu kakek. Kakek bangga sama Taufik. Taufik berangkat, Kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.